Dari HKBP Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 15 Desember 2022, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Allah di setiap waktu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengasihi Allah di setiap waktu menjadi perenungan bagi kita untuk mengasihi Allah dan tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Suka dan duka kehidupan kasih kita kepada Allah tidak terganggu, tetapi tetap berkobar-kobar di dalam hati kita masing-masing. Musa pun sudah melihat pentingnya pendidikan iman kepada umat Israel yang dipimpinnya, yang akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, Musa memulai pengajarannya dengan prinsip utama, Tuhan Allah bangsa Israel adalah Tuhan yang esa. Hanya Dia Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan bangsa Israel. Satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan dikasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka. Musa juga memerintahkan bangsa Israel agar firman dan peraturan Tuhan harus diperhatikan, diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka, dan dibicarakan dalam segala kondisi, serta selalu diikatkan pada tangan dan menjadi lambang di dahi mereka. Bahkan dikatakan dituliskan pada pintu gerbang dan pintu rumah mereka. Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa mengasihi Allah adalah hukum yang paling terutama. Matius pasal 22 ayat 37. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah Israel itu yang memilih kita umat perjanjian baru sebagai bangsa atau umat pilihannya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri dalam Yesus Kristus anaknya yang telah mati dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita umat manusia. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita umat perjanjian baru mengasihi Allah yang benar itu ketika kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita melakukan segala perintah Yesus Kristus anaknya itu dengan kekuatan yang dari Roh Kudus yang telah diberikan tinggal tetap di dalam kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua pribadi lepas pribadi terpanggil untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap kekuatan kita. Karena Dia sudah melimpahkan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita. Jadilah orang yang mengasihi Allah di setiap waktu, di setiap tempat, dan di setiap keadaan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kasih kita kepada Tuhan tidak tergerus oleh keadaan. Sebaliknya, tetap berbicara, tetap bertindak di dalam kasih kepada siapapun. Hanya dengan jalan itu kita memenuhi hukum kasih, sebagaimana juga telah diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dengan demikian, hidup kita akan memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Mengasihi Allah di setiap waktu
Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 202 ayat 2, Huha holongi hogogoku. Huha holongi hongoluku, ai hodo ale aleki, sai naik tok toko pujioku, saleleng au sinondang mi, holong mamolin rohaki, di ho tuhaki. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, di tengah-tengah dunia ini banyak pergumulan, persoalan hidup yang kami hadapi. Ya Tuhan, ajar kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengasihi Engkau di setiap waktu, di setiap tempat, di suka duka kehidupan yang kami alami. Kami menjadi umat yang senantiasa setia hanya kepada Tuhan saja. Yalah Bapa, kami berdua yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberkati dan memberikan sukacita bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.